langsung puas gitu kan dengan produksi ini, tetapi mereka bisa meningkatkan lebih tinggi lagi karena potensi produksinya tuh ada yang mencapai 14 ton per hektar, berarti bisa dicapai oleh petani. Dan alhamdulillah bahwa 2 tahun ini pemerintah sudah dibantu oleh SR PT Nyumun Negara melalui mitranya CP Bintang Sepongkang membantu kami dalam hal menyediakan saprodi bagi petani dan juga pendampingan. Menjaga kelestarian alam dan kearifan lokal selama kami beroperasi. Menjaga kelestarian alam dan kearifan lokal selama kami beroperasi, menjadikan kami bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Selamat datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MQ cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Gairah dan romantisme warna ungu lavender adalah inspirasi pribadi yang terbuka dan penuh inovasi. Ini Anda bukan? MQ, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Nuansa Lombok Malam. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram berencana akan menambah belangko KTP elektronik. Hal ini sebagai salah satu komitmen dalam mempercepat dan meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Kota Mataram. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram akan menambah jumlah belangko KTP elektronik yang dianggap masih belum mencukupi dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada warga. Saat ini stok belangko eKTP yang masih tersisa dan siap digunakan berjumlah sekitar 3.600. Namun belangko KTP elektronik ini diperkirakan akan habis pada pertengahan Juli. Sehingga guna mengantisipasi hal tersebut, Dukcapil berencana akan menambah belangko eKTP pada Dirjen Adminduk Kementerian Dalam Negeri. Hal ini sebagai komitmen dalam mempercepat dan meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Kota Mataram. Belangko yang ready stock itu 3.600. Ya. Diperkirakan belangko 3.600 itu mungkin habis pertengahan Juli. Kita perkirakan 3.600 itu akan habis pertengahan Juli. Maka sebelum habis pertengahan Juni ini kita minta lagi belangko ke Dirjen Adminduk Kemendagri. Sementara itu, pengadaan belangko KTP elektronik ini ditargetkan akan tuntas pada bulan November mendatang. Dan hingga saat ini jumlah KTP elektronik yang telah tercetak berjumlah sekitar 16.500 dari sebelumnya sekitar 30.000 lebih. Lulu, Lombok TV, Mataram.
Dinas Pertamanan Kota Mataram mengganti reklame yang berada di Simpang 4 Kota Mataram dengan monumen penghargaan yang pernah diraih oleh Kota Mataram. Hal tersebut dilakukan guna memperindah Kota Mataram sebagai kota yang maju, religius, dan berbudaya. 3 monumen yang berada di sejumlah titik di Kota Mataram siap memperindah Kota Mataram dengan visi maju, religius, dan berbudaya. Salah satu dari 3 monumen yang siap memperindah Kota Mataram berlokasi di Simpang 4, tepatnya di Jalan Erlangga, Kota Mataram. Selain di Jalan Erlangga, 2 diantaranya berlokasi di Jalan Sandubaya Sweta serta di Jalan Udayana, Kota Mataram. Untuk masing-masing monumen, anggaran yang dikeluarkan Dinas Pertamanan Kota Mataram dalam membangun 3 monumen tersebut, anggaran yang dikeluarkan sekitar 50 juta rupiah. Nah, sementara ini ada 3 titik aja dulu. Gimana, ya, yang di perempatan Swede, Tanah Haji, sama di Rembigen. Nantinya masih kita cari desainnya. Anggarannya berapa? Murah-murah aja lah, ada banyak ya. Itu hanya kecil lah. Yang di perempatan Swede 50 juta. Ya rata-rata 50 juta aja lah. Kita menghemat biaya ya. Lebih lanjut, Kemal Islam mengatakan direnovasinya ketiga monumen tersebut untuk menghindari pemasangan reklame yang marak berada di sepanjang jalan di Kota Mataram. Sementara itu terkait dengan pemeliharaan ketiga monumen tersebut, Kemal Islam mengatakan pihaknya berjanji akan terus melakukan pemeliharaan terhadap ketiga monumen yang siap memperindah Kota Mataram tersebut. Maisarah, Lombok TV, Mataram. Sebanyak 5 bakal calon wali kota Mataram telah resmi mendaftar ke Partai Gerindra guna mendapatkan dukungan resmi dari partai politik besutan Prabowo Subianto tersebut di pemilu kada Desember mendatang. Di mana dari 5 bakal calon yang telah resmi mendaftar itu, 3 diantaranya merupakan bakal calon yang merupakan kader internal dari partai berlambang kepala Garuda tersebut. Salah satu kader Partai Gerindra yang resmi mengajukan lamaran untuk diusung di Pilkada Kota Mataram pada Desember mendatang, yakni Ketua DPC Partai Gerindra Kota Mataram IGD Sudiarta. Di hadapan wartawan, politisi Partai Gerindra yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Kota Mataram itu mengatakan alasan utama yang mendorong dirinya ikut mencalonkan diri sebagai bakal calon wali kota Mataram karena rasa keprihatinan melihat kondisi birokrasi pemerintahan di Kota Mataram. Panggil oleh kepentingan masyarakat, melihat situasi dan keadaan kondisinya seperti ini. Satu, yang pertama itu adalah di tatanan birokrasi. Ya, tatanan birokrasi, jadi kami tidak ingin seandainya kami direstui dikaruniai oleh Tuhan dan direstui oleh rakyat, maka kami pertama itu akan melakukan keadilan seadil-adilnya tentang keberadaan birokrasi yang ada di Kota Mataram. Jadi sementara itu Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram, DPC Partai Gerindra Kota Mataram, Putu Joni Oka Wijaya menjelaskan, Ketua DPC Partai Gerindra IGD Sudiarta sendiri merupakan satu dari 3 kader internal partainya yang hingga saat ini telah resmi mendaftar di partainya. Di mana selain IGD Sudiarta, kader lainnya yang juga telah mendaftarkan diri yakni Haji Abdul Karim serta Baik Mirdiati. Dan selain 3 kader internal, sejak resmi membuka pendaftaran, Joni mengaku telah ada 2 kandidat lainnya yakni Kasdiono dan lalu Anas Amrullah yang resmi melamar untuk mendapat dukungan dari partai besutan Prabowo Subianto tersebut. Selanjutnya, para bakal calon yang telah resmi mendaftar tersebut diwajibkan untuk mengikuti serangkaian proses penjaringan sesuai dengan mekanisme partai. Salah satunya yakni mengikuti tes psikologi yakni dijadwalkan digelar 12 Juni mendatang. Pendaftaran nanti akan ada proper tes tanggal 12 Juni hari Jumat jam 2 siang di Grand Legi, Grand Legi Mataram ya, diikuti oleh seluruh bakal calon wali kota dan calon wali kota itu se-NTB. Lebih lanjut, Joni menambahkan, meski dari 5 bakal calon yang telah resmi mendaftar, 3 diantaranya merupakan kader internal Partai Gerindra
Namun dalam proses penjaringan, semua bakal calon tersebut tetap mendapat perlakuan yang sama. Dan setelah proses penjaringan di tingkat DPC telah dilakukan, maka setiap bakal calon yang dianggap kompeten untuk diusung akan mereka usulkan untuk diproses di tingkat DPD sebelum nantinya Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra secara resmi menetapkan bakal calon yang diusung oleh partainya pada Pilkada Kota Mataram Desember mendatang. Irham Rosidi, Lombok TV, Mataram. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB meminta pemerintah Provinsi NTB segera menindaklanjuti temuan BPK RI dalam laporan keuangan daerah tahun anggaran 2014. Menurut Wakil Ketua DPRD NTB Abdul Hadi, berdasarkan saran BPK, Gubernur NTB diminta menyelesaikan sekian kasus yang menjadi temuan BPK dengan taksiran kerugian daerah mencapai 42 miliar lebih. Hal itu ditegaskan Wakil Ketua DPRD NTB Abdul Hadi sosial rapat paripurna DPRD NTB dengan agenda penjelasan Gubernur terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014 pada Senin siang tadi. Abdul Hadi menyebutkan dari catatan yang diberikan BPKRI atas laporan keuangan daerah Provinsi NTB tahun anggaran 2014, setidaknya terdapat 1.800 kasus pada semester 1 dan 2 yang harus diselesaikan Pemprov NTB secara bertahap. Di mana catatan itu lanjut politisi PKS ini berupa indikasi kerugian keuangan daerah yang bersifat administrasi yang ditaksir mencapai 42 miliar lebih yang terjadi pada RSUP dan dana BOS. Selain itu adanya kelebihan pembayaran dan pengerjaan jalan di Provinsi NTB juga menambah catatan BPKRI. Atas temuan itu DPRD NTB pun meminta kepada pemerintah Provinsi NTB agar segera menindaklanjuti temuan BPK RI tersebut dengan proses pengembalian kepada daerah. Dari temuan dengan sekitar semester pertama itu ada sekitar 1.800-an kasus dan semester kedua itu 1.900-an kasus. Nah, dan itu kan nanti akan diselesaikan secara bertahap dan ada yang sudah diselesaikan, diklarifikasi dan sudah selesai. Nah, itu mungkin kemudian yang terkait sama masalah pengendalian internal ada beberapa temuan, itu ada 7 kalau tidak salah, itu nanti pasnya mungkin kita bisa lihat ya. Penyelesaiannya seperti apa maksudnya, Ustaz? Ya? Penyelesaiannya akan seperti apa prosesnya? Ya, jadi kan ada saran dari BPK kepada Gubernur untuk menyelesaikan pemanaian dari sekian kasus itu kan. Ada kasus yang terkait sama masalah fisik, ada yang terkait sama masalah kerugian yang sifatnya administrasi dan lain-lainnya. Dan itu kisarannya sekitar 42 miliaran ya. Yang paling Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin tidak menampikkan temuan BPKRI atas laporan keuangan Provinsi NTB tahun anggaran 2014 tersebut. Amin menegaskan pihaknya akan terus menindaklanjuti temuan itu sehingga pada periode yang akan datang bisa mengurangi catatan BPK. Selain itu, Amin juga mengakui meski Pemprov NTB meraih opini WTP atas laporan keuangannya, namun masih banyak hal yang harus dibenahi. Kita sudah serius menindaklanjuti, itu juga dilihat oleh BPK, tetapi ada beberapa yang belum kita tindak itu, maka saya kira ini akan kita coba untuk kita lakukan lagi supaya untuk periode yang akan datang bisa kita kurangi daripada catatan ataupun temuan. Ya kan inilah teman-teman DPR juga kan kita bahas secara bersama-sama mana yang bisa kita lakukan secara bersama-sama untuk menindaklanjuti. Jadi WTP bukan berarti tidak ada banyak hal yang harus kita benahi kan gitu. Dedi Sufiandi, Lombok TV, Mataram. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Saya Kak Islami beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.